Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, insyaallah kita akan bahas tentang apa saja yang dibolehkan dalam salat dan apa saja yang dilarang dalam salat. Nah, yang sebagaimana kita tahu, pentingnya khusyuk dalam salat. Dan bagi mereka yang tidak khusyuk dalam salatnya, tidak tergolong dalam al-muflihun, ahlul falah, mereka yang menang, mereka yang beruntung. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang salatnya khusyuk. Sehingga yang tidak khusyuk dalam salat tidak tergolong dalam al-muflihun atau ahlul falah. Seseorang yang dia tidak khusyuk dalam salatnya bagaikan jasad tanpa ruh. Al-khusyuk dalam salat adalah sumsumnya salat, intinya salat. Salat yang khusyuklah yang dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Di sana ada tanda-tanda seseorang khusyuk dalam salatnya. Yang pertama, anggota tubuhnya tenang, tidak culak-cilek, tidak banyak gerakan tangan, kaki, kepala, mata. Anggota tubuhnya tenang, menunjukkan ketenangan hatinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala inna fil jasad la mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di tubuh seseorang itu ada segumpal daging yang andaikan baik-baik sekujur tubuhnya, dan andaikan buruk-buruk pula lah sekujur tubuhnya. Gerakan tubuh, penampilan zahir itu menunjukkan isi hati seseorang. Dicontohkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Umar Al-Adani rahimahullahu ta'ala, ketika seseorang dia itu suka atau dia suka kemiliteran, dia suka tentara, dia akan pakai baju-baju tentara, dia akan pakai jaket tentara, karena ada kecintaan. Hatinya atau penampilannya menunjukkan apa yang ada dalam hati seorang.
Demikian pula ketika seseorang dia mencintai ahlus salah, dia mencintai orang-orang soleh, dia akan berupaya untuk berpenampilan seperti yang mereka cintai. Dan berkata para ulama, di antara tanda cinta seseorang kepada yang dicintainya adalah dengan sering dia mengucapkan nama orang yang dicintainya itu. Memang seperti itu kan? Orang kalau sudah jatuh cinta, dia akan sering sebut orang yang dicintainya itu. Nah, siapa yang paling dia cintai? Tentunya Rabbul Alamin. Wa ba'da, setelahnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan banyak dia berzikir, lisan menunjukkan cinta dia dalam hati dia. Lisan, ucapan lisan menunjukkan cinta dia yang ada di dalam hati dia. Ketika dia sering mengucapkan la ilaha illallah, ketika dia mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Memang itulah zikir-zikir yang datang dari Nabi SAW, pengungkapan rasa cinta dari lisan, apa yang itu ada di dalam hati dia. Demikian pula dia bersalawat untuk Nabi SAW sebanyak-banyaknya. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyran mutlak. Lepas Rasulullah SAW mengatakan hal ini, kapanpun kita bersalawat untuk Nabi SAW. Ya, terutama di hari Jumat. Bukan tentunya yang dipandu, yang dipimpin salawat tersebut. Tidak ada yang demikian tuntunan dari Nabi SAW. Sering bersalawat untuk Nabi menunjukkan cinta dia kepada Rasulullah SAW. Nah, demikian pula ketika keadaan tubuh seseorang dalam salat itu tenang, itu menunjukkan kekhusyuan dia dalam salatnya. Tidak banyak gerak. Tapi nanti insya Allah akan kita bahas apa saja yang dibolehkan dalam salat. Ya. Ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, gerakan seseorang di dalam salat itu menunjukkan isi hatinya dalam salat. Yang kedua adalah hudurul qalb. Tanda seseorang itu khusyuk dalam salatnya, dia bisa fokus, konsentrasi. Dia mengiringi apa yang dia baca. Hatinya mengiringi apa yang dia baca. Ya. Nyambung antara apa yang ada di dalam benaknya dengan apa yang dia ucapkan. Kemudian tanda yang lain adalah at-talazzuz bi kalamillah wa du'aih wa dzikrih. Dia menikmati lantunan Al-Qur'an yang dia baca. Dia menikmati zikir, doa yang dia baca ketika salat. Tanda dia khusyuk dalam salat. Nah, dan di antara tanda-tanda al-khusyuk dalam salat adalah dia meninggalkan apa yang dilarang untuk dilakukan ketika salat. Baik. Nah, insyaallah kita akan bahas yang pertama, apa yang itu diperbolehkan dilakukan ketika salat. Nah, adalah al-buka. Yang pertama adalah al-buka, nangis. Wa ta'awuh wal anin. Sedikit dia seperti tangisan bayi atau apa namanya kalau ada bayi, apa tuh namanya kalau yang ngambil napas gitu? Ya, terisak. Jazakallah khair. Terisak ketika terisak-isak menangis. Yang pertama menangis, kemudian terisak-isak dalam menangis. Ya. Ketika itu salat boleh. Baik
sebabnya adalah al-khasyah, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya akan berurai air mata. Seseorang yang dia takut dari azab Allah ketika dia mendengar ayat dibacakan tentang azab, ancaman bagi pelaku dosa, dia menangis. Al-khasyah, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Menangis pun bisa karena rindu jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya apa? Seseorang yang dia menyendiri, kemudian dia berurai air mata. Nah, di sini ditafsirkan oleh para ulama, bisa dia menangis karena dia takut, ainani lam tamassuhumun nar. 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang dia menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang dia menjaga thugur, yang menjaga perbatasan antara negeri muslim dan negeri kafir. Baik. Atau yang kedua, karena dia menangis rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi menangis karena dia takut kepada Allah, yang kedua menangis karena dia rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Andaikan seseorang ketika mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja bisa dia menangis. Bahkan kalau dia mendengar atau disampaikan bagaimana meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dia menangis sejadi-jadinya karena cinta dia kepada Rasul, karena rindu dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya kerinduan seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Baik. Atau dia menangis, tadi menangis karena apa tadi? Takut kepada Allah. Yang kedua nangis karena rindu pada Allah. Yang ketiga bisa jadi dia menangis karena musibah yang menimpa dia. Ya. Dia menangis bukan karena takut kepada Allah, bukan karena kerinduan dia kepada Allah, tetapi dia menangis karena baru datang musibah dan dia nangis ketika salat. Ya. Ada yang wafat dari keluarganya, dari saudaranya, dari gurunya. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat dan disolatkan oleh para sahabat, terisak-isak para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika menyolatkan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini pula lah yang terjadi ketika para ulama wafat. Nah, ketika mereka menyolatkan jenazah mereka, ketika kaum muslimin menyolatkan jenazah mereka, jenazah para ulama, terisak-isak mereka ketika sholat apa? Jenazah. Dan ini masih boleh. Ya, ini diperbolehkan dalam sholat. Terkadang itu tidak bisa dibendung. Ya, itu tidak bisa ditahan, itu keluar mengalir begitu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam ayat 58, wa idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, langsung mereka tersungkur sujud dan menangis.
ya, tersungkur sujud dan menangis para nabi. Ya, kemudian Allah sebut di akhir surat Al-Isra begitu juga. Ya, menangis ketika sholat, dan itu hukumnya boleh. Dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu taala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi aziz ka azizil mirjal minal buka. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat dan di dadanya terdengar seperti didihan air dalam panci. Menangis. Ya, karena menahan tangis, jadi dari dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdengar suara seperti air mendidih di dalam panci. Ya, hadis apa ini? Abdullah ibn Syikhir, Abdullah ibn Asy-Syikhir. Baik. Kemudian hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala ma kana fina faris yaum badr ghairul miqdad ibn aswad wa laqad ra'aytuna wa ma fina illa na'im illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah yusalli wa yabki hatta asbah. Tidak ada di antara kita penunggang kuda di perang Badar kecuali hanya Miqdad ibn Aswad. Dan sungguh aku telah melihat tidak ada di antara kami di malam harinya kecuali semuanya tidur. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, beliau salat dan menangis sampai subuh. Ya, ini dalil bolehnya seseorang untuk menangis ya ketika salat. Nah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Abu Bakar yang menjadi pengganti beliau untuk mengimami jamaah, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami jamaah. Apa kata Aisyah? Inna Abu Bakar idza qama fi maqamik lam yusmi'in nas minal buka. Ya Rasulullah, Abu Bakar apabila beliau berdiri saja di tempat engkau berdiri, di posisi imam, beliau tidak bisa memperdengarkan orang-orang bacaan Al-Quran karena nangis. Ya, Al-Fatihah kayak enggak kedengeran, atau bahkan enggak selesai-selesai. Nanti khawatir jadi apa? Fitnah. Jelas ini? Khawatir jadi fitnah, jadi piomongan. Orang-orang ngomongin Abu Bakar ini enggak selesai-selesai sholatnya, Al-Fatihah enggak selesai-selesai, baca Al-Fatihah enggak kedengeran karena menangis. Itu sebab kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha minta kepada Rasulullah jangan Abu Bakar yang menjadi imam. Tapi enggak ada lagi yang lebih pantas untuk menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu memarahi sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, bolehnya menoleh sedikit dalam salat. Dan itu ketika diperlukan saja, nanti insyaallah akan disampaikan. Dan memberikan isyarat yang bisa difahami ketika ada keperluan. Nah, jadi apa? Boleh seseorang menoleh sedikit ke kanan atau ke kiri ketika sholat. Atau memberikan isyarat dengan tangannya, yang itu bisa dipahami, isyarat tersebut, ketika ada keperluan. Ya, menoleh ketika ada keperluan, memberikan isyarat ketika ada keperluan. Taib. Dalilnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah jatuh dari kuda. Ya, pernah Rasulullah jatuh dari kuda. Ya. Yang sebenarnya binatang itu ditundukkan
untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijinakkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada apa namanya? Taib. Dan pada suatu waktu ada atau kuda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunggangi. Nah, membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh dari kuda tersebut dan kaki beliau terkilir. Ya, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shallaina wara'ahu wa huwa qa'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Kami sholat di belakang beliau dalam keadaan beliau mengimami kami dalam keadaan duduk. Rasulullah mengimami para sahabat dalam keadaan duduk. Wa Abu Bakar yusmi'in nas takbirah. Dan Abu Bakar yang tepat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memperdengarkan takbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suara takbir beliau lirih, tidak keras, tidak terdengar oleh seluruh jamaah. Nah, diperdengarkanlah atau dikeraskan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan tidak semua jamaah mengeraskan takbir, hanya satu orang saja. Ya. Baik. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menoleh sedikit ke kami, melihat kami berdiri salatnya. Fa asyara ilaina faqa'adna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangan beliau sehingga kami duduk. Fa shallaina bi salatihi qu'udan, sehingga kami bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Jadi dua di sini, iltifat, Rasulullah menoleh sedikit, kemudian Rasulullah memberi isyarat dengan tangan beliau. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh sedikit. Jadi enggak ada meja ini, enggak di mimbar, enggak ada apa namanya? Mimbar ya. Yang ruangan kecil di itu. Mihrab. Tidak ada mihrab. Kayak gini, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Kalau ada mihrab, kira-kira bakal kelihatan enggak jamaah yang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah SAW menoleh itu sedikit, enggak menoleh betul-betul dengan badan beliau, enggak. Beliau menoleh sedikit, terlihat dengan ujung mata beliau itu jamaah sholatnya berdiri. Kalau ada mihrab, tentunya tidak terlihat. Ya, tertutup mihrab, tertutup dinding mihrab. Nah, memang sunnahnya masjid itu tidak bermihrab. Mana dalilnya? Ini diantaranya. Ya, mana dalilnya? Ini diantaranya. Dan masjid-masjid ulama sunnah, ahlu sunnah yang ada di Yaman, itu, masya Allah, ahlu sunnah mereka lapang dalam melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti bikin masjid nggak ada mihrab, hampir seperti itu. Masjid-masjid ahlu sunnah para masyayikh di Damaj misalnya, bahkan di Damaj sholat saja pakai sholat saja pakai sandal di dalam masjid. Dan Syekh Muqbil rahimahullahu taala mengatakan sholat dengan mengenakan sandal lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada karpet baru. Ya, ini karpet pernah waktu bulan Ramadan tahun berapa diganti tebal, langsung diinjak pakai sandal. Nah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berharga bagi mereka, dan tentunya itu tidak bisa dilakukan di sebagian daerah, akan menjadi fitnah besar, ya. Karena apa? Karena kekurangan ilmu sebagian kaum muslimin dalam hal agama mereka. Yang sunnah jadi sesat, nah, yang sesat jadi tauhid. Apa contohnya sesat jadi tauhid? Yang sesat jadi Islam,
mencintai orang soleh, mereka tutup, mereka balut berdoa kepada orang soleh, beristighatsah kepada orang soleh dengan cinta kepada orang soleh. Ya. Coba bagaimana kesyirikan dibungkus dengan cinta kepada orang soleh. Kemudian yang kedua dalilnya, jelas ini ya, dalil yang tadi disampaikan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW menoleh sedikit. Rasulullah SAW menoleh sedikit sehingga terlihat para jamaah mereka sholatnya berdiri. Ini yang pertama, menoleh kalau ada keperluan. Kemudian yang kedua adalah memberi isyarat dengan tangan, sholat duduk gitu, sholat duduk. Nah, kemudian pernah hadis yang lain, Rasulullah SAW memerintahkan salah seorang sahabat untuk menjaga prajurit di satu tempat yang dikhawatirkan nanti ada musuh menyerang ketika kaum muslimin sedang istirahat, ketika kaum muslimin sedang sholat. Nah, tapi ditunggu nggak datang-datang juga nih. Ya, Rasulullah SAW kemudian sholat dengan para sahabat. Nah, kemudian faja'ala Rasulullah SAW wa huwa yaltafit ila syi'r. Rasulullah SAW beliau salat, kemudian sedikit beliau menoleh ke arah syi'r, jadi ke arah ada satu jalan ya berlembah. Nah, Rasulullah menoleh ke sana sedikit. Tuh. Setelah selesai salat, Rasulullah berkata, nah, sahabat kita akan datang dari sisi ini. Ya, setelah selesai sholat, kemudian sahabat tersebut yang diutus oleh Rasulullah SAW datang. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam kitab As-Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain. Nah, tetapi kalau tidak ada keperluan menoleh kanan kiri, ini termasuk yang dilarang sangat di dalam syariat. Dan katakan oleh Rasulullah SAW, ikhtilas yakhtalisuhu syaitan min salatil abd. Ya, termasuk dari yang dicuri oleh setan dari seorang hamba. Jadi setan berhasil menggoda dia untuk dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Ikhtilas itu mencuri. Nah, dan seseorang bisa batal sholatnya kalau dia menoleh. Karena itu untuk membatalkan sholat kita apa? Kita menoleh ke kanan dan ke kiri, salam. Sebagian ulama, seseorang apabila dia harus membatalkan sholatnya di tengah-tengah sholat, ketika sholat berjamaah, misalnya sebagian ulama mereka mengatakan ada salah seorang yang sholat di belakang Mu'adz ibn Jabal. Ketika Mu'adz ibn Jabal membaca surat apa? Surat Al-Baqarah di sholat Isya. Nah, sahabat tersebut itu menoleh dulu ke kanan dan ke kiri untuk membatalkan sholatnya, baru batal kayak gitu. Ya. Jadi sebagian ulama pendapatnya tidak boleh membatalkan sholat begitu saja tanpa dia apa? Menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, menoleh ke kanan atau ke kiri tanpa sebab itu bisa membatalkan sholat. Jadi insyaallah ya, bisa membatalkan sholat. Yang berikutnya adalah qatlul hayyah wal aqrab, membunuh ular atau kalajengking atau yang semisalnya dari binatang-binatang berbisa atau yang membahayakan ketika sholat. Boleh dia membunuh binatang tersebut ketika sholat. Uqtulul aswadain fi sholat al-hayyah wal aqrab. Kata Rasulullah SAW, bunuhlah dua hewan hitam walaupun kalian dalam keadaan sholat, yaitu apa? Ular dan kalajengking atau apapun, lipan misalnya, kelabang atau apa lagi ya,
laba-laba ya yang beracun seperti itu. Nah, boleh dia membunuh ketika sholat. Dan kalau kebetulan ada kayu atau besi di samping kita, ular tersebut lewat, ya, dan kita bisa dengan tenangnya membunuh, kita lanjut sholatnya, nggak kita batalkan sholatnya. Tapi kalau kita sendiri geli atau sieun sampai loncat-loncat, sampai lari ke sana ke sini, itu batal udah sholatnya. Gak apa-apa dia batalkan sholatnya dalam keadaan seperti ini. Ya, misalnya ada ular, dia harus menghindar dari gigitannya, lari dia ke kanan, dia lari ke kiri, dia mundur, udah ini batal sholatnya udah. Ya. Tapi kalau pas kebetulan ada batu atau ada kayu atau ada besi di sampingnya, nggak jauh, seandainya dia harus melangkah pun melangkah hanya 1-2 langkah saja dia ambil, kemudian dia dengan tenangnya dia pukul binatang tersebut. Yang seperti ini tidak membatalkan sholat, dia lanjut sholat. Nah, dia lanjut sholat, lanjut ruku, lanjut i'tidal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berjalan atau melangkah ya, 1-2 langkah ke depan atau mundur ke belakang karena ada keperluan, boleh. Mana dalilnya? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wal bab alaihi mughlaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat sunnah di rumah, kemudian pintu rumah terkunci. Faji'tu fastaftah. Ya. Kemudian aku datang minta dibukakan pintu. Famasya fafatahali. Kemudian Rasulullah berjalan sedikit membukakan pintu untukku. Tsumma raja'a ila musalla. Kemudian Rasulullah SAW mundur lagi ke tempat beliau salat. Nah, di sini boleh. Ya, selama dia enggak keluar kamar dulu, ya, kemudian mundur maju, wah, belok kanan belok kiri, yang seperti ini batal salatnya. Nah, ini dalil. Kalau hanya sekedar selangkah 2 langkah untuk maju, selangkah 2 langkah untuk mundur, selangkah 2 langkah untuk ke kanan dan ke kiri, hukumnya boleh. Nah, yang berikutnya hamlus sabi wa ta'alluquhu bil musalli. Menggendong bayi dan memeluknya ketika salat. Menggendong bayi memeluknya ketika salat. Ya. Dan ini pun masuk ke, misalnya dia harus bawa tas. Ya, ada barang berharga di sana, nggak bisa dia tinggalkan, nggak bisa dia lepas, ada kekhawatiran, dia pakai tas ransel tersebut ketika sholat. Ya, karena ada kekhawatiran, boleh dia pakai dalam sholat. Dikiaskan dengan hadis Abu Qatadah Al-Ansari, Al-Harits ibn Rib'i. Nama Abu Qatadah Al-Ansari adalah Al-Harits ibn Rib'i radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa hamil Umamah bint Zainab bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil As ibn Rabi'ah ibn Abd Syams fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Kata Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sholat sambil menggendong Umamah, putri Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang suami Zainab adalah Abul As ibn Rabi'ah ibn Abd Syams. Ya, Zainab beliau hijrah sendirian dari Makkah ke Madinah. Nah, ini boleh seorang wanita untuk safar sendirian dalam melakukan ibadah hijrah. Boleh. Oh, saya mah hijrah dari Bandung ke Solo misalnya.
atau dari Solo ke Bandung, itu bukan hijrah. Ya masih di dalam negeri kaum muslimin, masih dalam negeri Islam. Baik. Dia harus safar dengan mahram. Faida sajada wadu'aha, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, Rasulullah letakkan di samping beliau Umamah ini. Wa idza qama amalaha, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, digendong lagi. Tentunya kan ada gerakan di sini kan? Ada gerakan menggendong, kemudian meletakkannya, nanti gendong lagi di rakaat kedua. Seperti itu. Baik. Boleh menggendong bayi dan memeluknya ketika salat. Yang berikutnya adalah menjawab salam dari orang yang mengucapkan salam kepada dia yang sedang salat. Ya. Tapi jangan dijadikan jangan disengajain gitu ya. Sedang sholat, assalamualaikum. Sebentar lagi, assalamualaikum lagi. La'abah. Jadi, kalau kita perlu jawab ketika sholat, boleh dengan isyarat. Nah, dari Jabir, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani li hajah, thumma adraktuhu wa huwa yasir. Yusalli fasallamtu alaihi fa asyara ilayya falamma faragha da'ani faqala innaka sallamta anifan wa ana usalli wa huwa muwajjihun hina idzin qibala al-masyriq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskanku untuk suatu pekerjaan, suatu keperluan. Kemudian aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berkendara dan sedang sholat di atas kendaraan beliau. Ya. Kemudian aku ucapkan salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah memberikan isyarat untuk menjawab salamku. Rasulullah memberikan isyarat. Isyaratnya ada beberapa di sini disebutkan oleh para ulama, ada mengatakan dengan menjadikan telapak tangan ke bawah, punggung telapak tangan ke atas. Ya, seperti ini, atau memberdirikan telapak tangan, ya, memberdirikan telapak tangan dan telapak tangan berada ke depan, atau dengan menelunjuk dengan telunjuk Rasulullah SAW, dengan telunjuk beliau. Nah, ada 3 ya yang disebutkan oleh para ulama menjawab salam ketika sholat. Menjawab salam ketika sholat, ya, ada dengan menelungkupkan telapak tangan, jadi telapak tangan di bawah, punggung telapak tangan di atas. Kemudian dengan memberdirikan telapak tangan, ya, jadi telapak tangan menghadap ke depan, atau dengan menelunjuk ke atas dengan jari telunjuk beliau. Baik. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW memanggil Jabir bin Abdullah dan berkata, tadi engkau mengucapkan salam kepadaku dan aku sedang sholat. Ya. Kata Jabir, pada saat itu Rasulullah SAW menghadap ke timur, berarti bukan ke kiblat di sini. Rasulullah SAW menghadap ke timur, berarti bukan ke kiblat di sini. Boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan walaupun itu tidak menghadap kiblat. Sudah sini ya. Kalau kita ke Solo, ke Jogja, Surabaya, itu kan kita melawan kiblat, melawan arah kiblat, ya. Di bis mungkin, atau di kereta. Kalau di kereta mah bisa mundurnya, ya duduknya kan bisa mundur, tetap menghadap ke barat kan ya. Misalnya dia menghadap ke timur, boleh dia sholat sunnah, bahkan boleh dia sholat wajib dalam keadaan uzur seperti itu. Tapi Allahu a'lam, apakah di kereta ada musolanya? Ada ya. Baik. Kalau masih bisa dia berdiri untuk sholat, berdiri, karena termasuk dari rukun sah sholat adalah berdiri.
Nah, di pesawat, sebagian pesawat di Saudi Airlines itu bisa. Ya, ada musolanya juga. Mungkin itu nggak ada di pesawat yang lain. Dari Suhaib, maratu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fa salamtu alaihi faradda isyaratan wa la a'lamu illa qala isyaratan bi isbih. Aku melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat, kemudian aku ucapkan salam kepada beliau. Beliau membalas salamku dengan isyarat. Ya. Isyarat dengan telunjuk beliau. Nah, kemudian yang berikutnya adalah at-tasbih wa tasfiq, mengucapkan subhanallah dan tepuk tangan ketika sholat. Boleh bagi laki-laki untuk mengucapkan tasbih subhanallah untuk memberitahu imam, atau jamaah wanita tepuk tangan untuk memberitahu imam. Nah. Atau misalnya ada orang mengetuk pintu, kita sedang sholat sunnah di rumah. Nah, apa yang kita lakukan adalah mengucapkan subhanallah, bukan dengan mengeraskan bacaan sholat. Bukan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sedang ruku misalnya. Sering kan itu kan? Ya, atau dia membaca dikeraskan Al-Fatihahnya waladdallin amin misalnya. Salah, itu keliru. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, idza nabakum syai' fi salatikum akhadtum bitasfiq, innamat tasfih akhadtum bitasfih," atau tasfiq sama, tepuk tangan. "Innamat tasfihu lin nisa, man nabahu syai' fi salati falyaqul subhanallah, fa innahu la yasma'uhu ahadun illa tafat." Ya. Wahai jamaah, apabila kalian mau memberitahu sesuatu dalam salat kalian, kalian tepuk tangan. Tepuk tangan itu untuk wanita. Pun itu hanya di salat. Apakah boleh di luaran salat tepuk tangan? Kan sekarang ini mungkin ada gol mungkin ya. Kita melihat banin gol, main bola, teman tepuk tangan. Kata para ulama, hukum tepuk tangan itu adalah tasyabbuh bil kuffar, bil musyrikin, wa tasyabbuh bin nisa. Tasyabbuh bil musyrikin karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat At-Taubah, wa ma kana salatuhum 'indal bait illa muka'an wa tasdiyah. Surah Al-Anfal. Tidaklah salatnya orang-orang musyrikin di sekitar Ka'bah kecuali hanya dengan muka'an wa tasdiyah, ya, dengan bersiul dan dengan bertepuk tangan. Bersiul dan bertepuk tangan. Nah, hukum bersiul pun nggak boleh juga, ya. Sekalipun ker manuk, ya, misalnya untuk ngelatih manuk, gocir, apa namanya? Jangan, ya. Jadi wa makana salatuhum indal bait illa muka'an wa tasdiyah. Itu orang-orang kafir, bersiul dan bertepuk tangan. Nah, jangan bertepuk tangan. Walaupun melihat sesuatu yang menakjubkan mungkin ya. Ada gol anak banin mungkin ya, tendangan pisang mungkin. Kemudian kita tepuk tangan, haram, enggak boleh. Nah, ini pun fatwa dari para ulama, ya. Dan untuk di dalam salat hanya kaum wanita yang boleh tepuk tangan. Manabahu syai', kata Rasulullah SAW, siapa yang mau memberitahu sesuatu fi salatihi, dan dia dalam keadaan salat, falyaqul subhanallah, maka ucapkanlah subhanallah. Ya, ini banyak yang enggak ngerti loh. Ya, ketika kita mengingatkan subhanallah, naon eta sedang ngapain enggak tahu, padahal dia sedang salat. Ya, jadi kalau kita dengar ada yang mengucapkan subhanallah ketika kita sedang manggil orang tersebut, berarti dia sedang salat. Ini sunnahnya. Sunnahnya adalah mengucapkan subhanallah, bukan mengeraskan bacaan salat, bukan dengan mengeraskan takbir Allahu Akbar, kan ada kayak gitu ya. Ya, atau dia mengeraskan zikir rukuknya. Nah, itu salah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan
seperti ini. Fa innahu la yasma'uhu ahadun illa tafat. Tidaklah seorang dia mendengar ucapan subhanallah ya kecuali dia akan menoleh. Ya, jadi ketika imam diingatkan mungkin dia salah ya, enggak tasyahud awal dia berdiri, yang harusnya rakaat ketiga, yang harusnya rakaat ketiga malah dia duduk misalnya. Dia diingatkan dengan kalimat subhanallah, bukan dengan takbir, bukan dengan tahmid, bukan dengan tahlil, hanya dengan kalimat subhanallah. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah al-fath 'alal imam. Al-fath 'alal imam maksudnya membuka ingatan imam. Imam terkadang dia baca Quran, baca surat, lupa. Itu sangat mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja beliau terjadi yang seperti ini dan beliau mengingatkan sahabat untuk mengingatkan beliau. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara'a fiha falubisa alaihi falamma ansaraf qala li Ubay asallaita ma'ana qala na'am qala fama mana'ak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat kemudian membaca surat falubisa alaihi, kemudian beliau tertukar gitu salat, ayatnya tertukar, falubisa alaihi, tertukar, keliru ya, beliau ingat. Jadi kan terkadang ada beberapa ayat itu yang mirip-mirip ya, misalnya di surat Ali Imran bisa loncat dia ke surat Maryam ketika membahas tentang Maryam karena mirip-mirip memang ya. Baik. Falamman saraf qala li Ubay, setelah selesai salat ya dibiarin saja sama jamaah, tidak diingatkan Rasulullah SAW yang benarnya ya. Kemudian Rasulullah SAW bilang ke Ubay ibn Ka'ab. Ya, beliau di antara sahabat yang mempunyai spesialis ilmu qiraah Al-Quran. Khudil Quran min arba'ah. Ambillah oleh kalian Al-Quran dari 4 sahabat. Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Hudzaifah, Salim maula Hudzaifah, wa Abdullah bin Mas'ud. Saya ulangi lagi. Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Salim maula Hudzaifah dan Abdullah ibn Mas'ud. Ya, bukan artinya mereka ini yang lebih mengilmui tafsir hukum yang terkandung di dalamnya, enggak. Yang lebih mengilmuinya siapa? Abu Bakar. Ya, enggak dari kalangan sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman. Tetapi yang paling jago dalam qiraah, yang paling jago dalam qiraah adalah 4 sahabat ini. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan siapa yang mau mendengar seperti apa Al-Quran itu turun, dibacakan kepada Rasulullah SAW oleh Jibril, maka dengarlah bacaan Ibnu Ummi Abdin. Siapa Ibnu Ummi Abdin itu, Taufiq? Abdullah ibn Mas'ud. Nah, jadi diingatkan, boleh mengingatkan imam. Bahkan ketika khutbah Jumat, kalau misalnya khatib keliru, itu boleh diingatkan. Itu tidak merusak ibadah Jumatnya jamaah, enggak. Kalau misalnya ada kelupaan hadis, ada kelupaan ayat, ingatkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah sedang khutbah, saking perlunya beliau untuk mengajarkan, ada salah satu sahabat yang perlu diajarkan pada saat itu, dijeda dulu khutbah Jumatnya. Ya, jeda dulu khutbah Jumatnya, ngajar dulu sebentar. Kemudian beliau lanjut. Hadisnya Sahih Bukhari. Ya, melihat keadaan. Ya. Ketika Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang minta agar Rasulullah SAW mendoakan agar turun hujan, ya enggak? Nah, boleh di sini makmum atau jamaah mengingatkan khatib. Sebagaimana para jamaah yang sedang sholat boleh, bahkan dianjurkan untuk mengingatkan khatib yang keliru dalam membacanya. Nah, baik. Masih ada lagi di sini. Nah, kita baca cepat saja.
Nah, perkara-perkara lain yang boleh juga dilakukan dalam salat adalah mundurnya imam atau majunya imam ketika salat. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendamaikan ada suku Amr bin Auf, Bani Amr bin Auf kalau tidak salah, sedang tawuran, ya, bersengketa mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendamaikan mereka sehingga terlambat untuk balik ke Madinah. Sudah masuk waktu salat, Bilal ibn Rabah meminta Abu Bakar untuk mengimami jamaah. Kata Bilal, atusalli bin nas ya Abu Bakar, maukah engkau mengimami jamaah? Qala in syi'ta, andaikan kau mau boleh. Kemudian di ketika baru saja Abu Bakar radhiyallahu taala anhu takbiratul ihram, tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Nah, para sahabat mereka tepuk tangan untuk mengingatkan Abu Bakar telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak terdengar oleh Abu Bakar saking khusyuknya beliau, saking sibuknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam salat, konsentrasi apa yang beliau baca. Kemudian karena kerasnya tepuk tangan para sahabat atau para jamaah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menoleh sedikit. Nah, ini pun dalil bahwasanya menoleh sedikit karena ada keperluan itu tidak membatalkan salat. Ya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menoleh sedikit melihat ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk tetap diam di tempat. Biar Rasulullah aja yang masuk shaf. Ya. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beliau mengangkat kedua tangan beliau sambil mundur, ya, ke shaf pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menggantikan posisi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi imam. Nah, ini dalil. Nah, ini banyak dalilnya yang bisa kita ambil dari hadis ini. Mundurnya imam karena suatu keperluan, hukumnya apa? Boleh, ya, atau maju ketika Umar bin Khattab ditusuk. Ya, ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi Fairuz, ya, ditusuk, terjatuh Umar bin Khattab dengan 3 kali tusukan di perut beliau. Nah, Umar bin Khattab mengambil tangan Abdurrahman ibn Auf untuk maju ke depan. Nah, di sini keperluan, boleh jalan ke depan. Rasulullah SAW juga pernah beliau sholat di atas mimbar. Sholat di atas mimbar. Kalau ruku di atas mimbar, i'tidal di atas mimbar. Pas sujud beliau mundur, kemudian sujud di bawah mimbar. Ya, kemudian pas berdiri naik lagi ke atas mimbar. Kata Rasulullah SAW, sengaja aku lakukan ini agar kalian mempelajari bagaimana aku sholat. Nah, di sini boleh juga makmum untuk melihatnya ke depan, bukan ke tempat sujud. Jelas ini? Kalau untuk misalnya wajib untuk ke tempat sujud, Rasulullah SAW, untuk apa beliau berdiri di atas mimbar? Kata Rasulullah SAW, amdan sona'tuhu lita'allamu sholati. Sengaja aku lakukan ini agar kalian mempelajari bagaimana sholatku. Nah, jelas insyaallah ya. Baik. Ini boleh maju, boleh mundur untuk suatu keperluan. Kemudian yang berikutnya adalah mengusap tempat sujud. Mengusap tempat sujud itu tidak boleh lebih dari 1 kali. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi ar-rajul yusawwi turab haitsu yasjud. Rasulullah SAW melihat ada seorang yang dia itu selalu meratakan tanah di tempat sujud dia, selalu. Qala in kunta fa'ilan fawahidah, andaikan perlu engkau lakukan itu, mengusap tempat sujud sekali aja. Ya, kalau bisa sebelum sholat udah diusap dulu, udah diratakan dulu. Misalnya khawatir ada, memang kan terkadang ada pasir, sakit dia kalau sujud. Nah, itu boleh dibersihkan dulu, baiknya sebelum sholat. Kalau seandainya memang pas sholat dia rasakan seperti itu, sekali saja. Ya, jangan terus-terusan. Nah, kemudian yang berikutnya, bastu thawb fi shalah di sujud. Nah, menggelar kain yang menyambung dengan pakaian dia, yang menyambung dengan tubuh dia ketika sholat untuk sujud. Ya, dibentangkan kain misalnya imamahnya, syalnya, ya, dia sedang pakai syal
atau dia sedang pakai imamah, ya, sedang pakai kutrah, khimar. Kemudian setiap dia sujud, dia bentangkan untuk sujud di atas imamahnya. Mana dalilnya? Hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat panas terik. Fa idza lam yastati ahaduna ayumakkina wajha fil ard, dalam riwayat jabhata fil ard, basata thawbah fasajada alaihi. Ketika salah seorang di antara kami tidak bisa meletakkan dahinya di lantai, di tanah, ya, dia membentangkan kain yang dia pakai, entah itu selendangnya atau itu khimarnya, kemudian dia sujud di atas kain tersebut. Ya, ini karena apa? Ada keperluan. Jadi ada gerakan di sana. Boleh hukumnya. Selalu setiap sujud, ya, karena ada keperluan, boleh. Ya, mungkin ada pernah sampaikan kan, kadang ada bau tidak sedap di tempat sujud itu. Mungkin anak-anak main apalah, atau ada orang tidur, kemudian nggak dia sadar, ngiler dia di situ, pas dia sujud di tempat itu, ya. Apa yang harus dia lakukan? Boleh dia untuk membentangkan khimarnya, selendangnya, syalnya, ya, boleh. Setiap dia sujud, kalau bisa dia lepaskan khimarnya, langsung letakkan di situ, itu nggak apa-apa, sekali saja ada gerakannya. Itu lebih ringan, maksudnya tidak banyak gerakannya dalam sholat. Jadi usahakan untuk gerakan itu sedikit, ya, tidak banyak. Dan tidak ada dalilnya kalau seandainya gerakan itu lebih dari 3 kali membatalkan sholat, tidak ada dalil. Bantahannya apa? Ketika Rasulullah SAW tadi menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW, kan ada berapa gerakan itu? Menggendong, kemudian meletakkan, gendong lagi. Kalau sholatnya 4 rakaat, berapa kali itu? Baik. Kemudian ada fatwa dari Qatadah Ibn Da'amah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, tapi dengan sigatul jazm di Sahih Al-Bukhari. In ukhidha thawbuh yatba'u sariq wa yada'u salah. Apabila jelas ada pencuri nih, ada pencuri ngambil tas kita, ngambil mungkin barang-barang, handphone lah, apa itu, tinggalkan sholat, kejar pencuri. Jangan, sedang sholat nih, dia teringat jam tangannya masih ngegantung di keran, dia sudah takbiratul ihram, batalkan sholat, ambil jam tangannya. Jangan tawakal kepada Allah kemudian dia tidak melakukan sebab. Yang seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, harus lakukan sebab. Ya. Nah, ini fatwa dari Qatadah bin Da'amah. Sekarang ada beberapa memang spesialis pencurian di dalam masjid ketika sholat berjamaah. Ya, nah kalau jelas memang kita sedang sujud, ada orang yang mencuri tas kita di depan kita, terasa pas kita bangkit pun tas kita udah nggak ada, langsung kejar malingnya, jangan nunggu tasyahud. Udah naik angkot dia itu. Ya, maling udah naik angkot. Jadi boleh untuk membatalkan sholat bahkan. Kemudian yang berikutnya adalah ghamzu rijlin na'im wa nahwi. Ya. Untuk mencolek kaki orang yang sedang tidur. Ya. Mana dalilnya? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu anam baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi, fa idza sajada ghamazani fa qabadtu rijlai, fa idza qama basattuhuma qala wal buyut yawma idzin laysa fiha masabih. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil yang dipakai oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mendustakan sahabat yang meriwayatkan hadis, apabila seorang wanita melewati orang yang sedang sholat, maka sholatnya harus diulang. Ya, kita sedang sholat, ada istri atau ada ibu atau ada siapalah orang ngelewatin kita sedang sholat nih, dia jalan antara kita dengan sutroh, ya, antara kita dengan sutroh lewat seorang wanita, ya, siapapun itu, maka sholat kita batal, kata Rasulullah SAW. Diulangi lagi dari baru. Nah, kata Aisyah, enggak, aku sholat
di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan. Bagaimana cara menggabungkan ayat dalil ini? Kalau dilewati batal. Kalau dijadikan seorang wanita sebagai sutroh dia nggak batal. Kayak Aisyah radhiyallahu taala anha di sini. Beliau sedang tidur atau beliau sedang duduk misalnya, tidak membatalkan sholat. Jelasin insyaallah ya. Tapi kalau melewati orang yang sholat itu batal. Bedakan mar'ah dengan bint ya. Mar'ah artinya wanita yang sudah wanita. Bedakan wanita dengan perempuan, beda kan? Anak perempuan, gak ada anak wanita. Wanita yang sudah apa? Sudah dewasa. Perempuan masuk anak kecil atau sudah dewasa. Jadi kalau anak perempuan masih kecil dia, belum balik dia, kalau lewat di depan kita enggak membatalkan sholat. Walaupun kita ajari dia untuk tidak lewat di depan kita. Tapi kalau seandainya lewat juga tidak membatalkan sholat. Nah di sini kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti beliau sebutkan kenapa kok bisa seperti itu. Ya, kok aku bisa tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat. Dan kakiku ada di tempat sujud beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap mau sujud mencolek kaki Aisyah agar memberi isyarat. Tarik kakinya, faqabattu rijlai, kemudian aku tarik kakiku. Fa idza qama basattuhuma, kalau Rasulullah sedang berdiri, dijulurkan lagi kakinya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat wal buyutu yawma idza lasa fiha masabih. Apa hujah beliau? Karena rumah pada saat itu belum ada lampu. Belum ada lampu. Ya, penerangan masih enggak ada. Jadi enggak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di situ. Kemudian yang ke-6, dua lagi ya, adalah menahan orang yang mau melewati kita yang sedang sholat. Ya, idza wada'a ahaduhum baina yadayhi ya syai', kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian meletakkan sesuatu di depannya, ya kalau Imam Syafi'i mengatakan sejengkal, nah segini nih, kalau sudah setinggi ini diletakkan di depannya, fal yusolli, maka sholatlah. Hukum meletakkan sutrah oleh sebagian ulama hukumnya wajib. Jumhur ulama mengatakan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang sholat tanpa sutroh, tong dipolototan ya, itu teh pendapat jumhurul ulama. Jumhur kebanyakan para ulama. Sunnahnya pakai ini. Kalau enggak bisa kita sholat tanpa sutroh, jangan dipaksakan juga sholat aja. Nah, dan memang kalau seandainya kita bisa ada sutroh, sholat kita. Syekh Mukbil berpendapat beliau wajib untuk melakukan sutroh, memakai sutroh dalam sholat. Jadi sebagian orang itu tidak mengetahui adab khilaf. Maksudnya gimana? Kalau guru dia mewajibkan sutroh, ya sudah, tidak wajib dia untuk mewajibkan orang lain berpendapat dengan pendapat dia. Misalnya ada pendapat orang lain tidak sama dengan pendapat kita dalam hal seperti ini misalnya. Ini jumhurul ulama, ya sudah, biarkan aja. Ya belum tentu juga dia yang benar, ya enggak? Ya. Nah, jadi sebagian tidak mengerti adabul khilaf. Ya. Dan permasalahan-permasalahan fikih seperti ini dibawa ke ranah akidah. Yang menjadi pembeda antara ahlu sunnah sama ahli bid'ah. Ya, dan ini wala wal barok sempit. Apa maksudnya? Hanya ucapan guru dia aja yang benar. Selain guru dia nggak benar tuh. Jelasin insyaallah. Taib. Masih banyak lagi seperti misalnya isbal misalnya. Pendapat kita apa? Ma'asfala minal ka'baini fa finnar. Kan gitu. Ya, tetapi di sana jumhur ulama isbal itu kalau dia sombong sepakat mau jumhur mau enggak jumhur itu haram. Tetapi pendapat jumhur ulama, kalau tidak sombong itu enggak haram. Ini jumhur. Dan yang kita tahu, yang tahu hati seorang enggak, kamu antum sombong ya. Gimana kita bilang? Ya, taib. Nah, jadi ini adabul khilaf. Harus tahu. Dan banyak yang disampaikan oleh para ulama. Taib. Jadi apa? Apabila salah seorang di antara kalian sudah meletakkan di depannya sutroh penghalang, maka sholatlah. Nah, ini dalil bagi Syekh Mukbil dan
Ibn Hazm dan yang lainnya hukum wajib sutra. Kemudian apabila ada orang yang mau lewat di depannya, falyadfa'hu, tahan. Nah, ini melakukan gerakan dalam salat kan? Tahan. Fa in aba falyuqatilhu. Andaikan dia masih memaksa, maka tahan lebih keras lagi. Itu makna falyuqatilhu. Jangan diartikan anak berapa kali baca falyuqatilhu maknanya maka bunuhlah dia. Oh. Makanya bedakan antara qatala dengan qatala. Qatala ada matnya itu artinya berkelahi, memerangi, menahan. Ya, kalau qatala itu membunuh. Rasulullah mengatakan fal yuqatilhu, bukan faktulhu. Kalau faktulhu bunuh dia. Fal yuqatilhu tahan lebih keras lagi dia, fa inna ma'ahu syaitan. Baik. Kemudian yang ketujuh adalah syughlul qalbi ghairi amali shalah mimma la yamliku da'fu. Tersibukkan hati untuk memikirkan sesuatu yang itu di luar salat, dia tidak bisa menahan diri. Jelas ya? Mungkin ada beberapa hal yang sangat dia pikirkan ketika dia salat itu. Sangat dia pikirkan. Ya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau ada yang sangat beliau pikirkan, perang nih. Ya, beliau ngatur strategi untuk menyusun prajurit, komandannya siapa, itu pas sholat. Ya. Baik. Nah, jadi masih dimaafkan, masih diberi uzur. Seseorang ketika sholat, hatinya masih sibuk dengan sesuatu yang itu di luar sholat, tapi tetap sholatnya nggak sempurna. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nudiya bis shalah adbara syaitan wa lahu darat fa idza qudiya aqbal fa idza thuwiba biha adbar fa idza qudiya aqbal hatta yaqtur bainal insan wa qalbu fa yaqul udhkur kadza wa kadza hatta la yadri athalathan shalla am arba'an fa idza lam yadri thalathan shalla am arba'an sajada sajdatay as-sahw. Nah, apabila dikumandangkan adzan, setan itu lari menjauh sampai terkentut-kentut. Faida qudiya, kalau sudah selesai sholat, datang lagi setan. Faida thuwiba biha adbar, kalau seandainya dikumandangkan qomat, lari lagi setan. Faida qudiya akbal, kalau seandainya sudah selesai qomat, datang lagi setan. Hatta yakhtur bainal insan wa qalbih, sampai dia membisikkan antara seseorang dengan hatinya. Dia bilang uzkur kada, ingat ini. Ayo dulu ada lagu balonku ada 5. Murojaahnya ketika sholat malah. Nggak pernah kita murojaah ketika ini, nggak pernah kita ingat apa yang kita baca, apa yang kita buat ketika TK dulu, ketika SD dulu, nggak pernah ingatnya pas sholat. Subhanallah, setan tuh ya. Memang setan dia nih. Nah, uzkur kada, ingat ini, hatta la yadri atsalatan shalah am arba'an, sampai dia lupa berapa rakaat sudah dia sholat, 3 rakaat atau 4 rakaat. Kalau dia sudah tidak ingat lagi berapa rakaat dia sholatnya, sujudlah sujud sahwi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Umar bin Khattab, inni la ujahizu jaishi wa ana fi shalah. Aku mempersiapkan prajurit perangku dalam sholat. Ya, terkadang kayak gitu. Maksudnya terkadang seorang tidak bisa menahan apa yang harus dia lakukan gitu ya. Apa yang harus dia pikirkan. Pikiran yang sangat sangat berat ya, itu terkadang terbawa ketika sholat. Baik. Nah, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.